Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kembali kita akan belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan tentang perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Ada seorang menantu perempuan yang selalu merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil oleh mertua perempuannya. Kita pasti sering mendengarkan cerita seperti itu, bagaimana menantu perempuan selalu berselisih dengan mertua perempuan. Nah, menantu ini selalu merasakan bahwa mertuanya terlalu ikut campur. Dan suaminya pun sepertinya membela ibunya. Segala sesuatu yang dia lakukan selalu salah di mata mertuanya. Sehingga dia merasa begitu kesal. Sampai puncaknya ketika mertuanya mulai mengatur-atur bahkan ikut campur di dalam rumah tangganya. Jadi karena kebenciannya dia mendatangi seorang yang dikenal bijaksana di kampungnya itu. Lalu dia berkata, "Aku begitu membenci mertuaku. Bisakah aku membunuh dia secara perlahan? Mungkin engkau bisa memberikan obat yang berisi racun, tetapi jangan langsung seketika, tapi dia meminumnya perlahan-lahan sehingga tidak ketahuan bahwa dia diracun." Orang tua ini tersenyum lalu berkata, "Baiklah, aku akan memberikan kamu satu botol ini. Nah, setiap pagi, setiap kali kamu memberikan minuman kepada mertuamu itu, tuangkan. Tapi harus disertai dengan sikap yang manis. Engkau harus mulai berbuat baik, berkata baik, kemudian menunjukkan bahwa engkau mengasihi mertuamu itu. Supaya nanti kalau sampai mertuamu benar-benar mati, engkau tidak akan dicurigai sebagai pembunuhnya." Akhirnya menantu perempuan ini pulanglah ke rumahnya. Dan mulai besok pagi dia mulai membuatkan minuman untuk mertuanya. Mertuanya jadi bingung. Selama ini menantunya selalu bermuka masam kalau setiap pagi. Tiba-tiba menghidangkan minuman. Kemudian dia mulai bersikap baik. Caranya bertutur kata juga baik. Setiap kali mertuanya marah-marah dia tersenyum. Karena dia menunjukkan supaya orang-orang tahu bahwa dia baik kepada mertuanya. Dan kemudian setelah berlalu sekian lama, hampir 2 minggu menjelang 1 bulan, ketika air di botol yang diberikan oleh orang tua itu mulai sedikit saja, terlihatlah perubahan sikap mertuanya. Karena dia merasa, kenapa menantu perempuanku begitu baik? Kalau begitu dia itu menantu yang baik, selama ini aku salah. Akhirnya dia mulai berkata, "Kalau kamu memerlukan bantuan, biar nanti ibu bantu." Dan mulai mertuanya membantu pekerjaan menantunya ini. Bahkan pada puncaknya, satu waktu mertuanya berkata, "Kamu tidak usah masak hari ini. Hari ini ibu yang akan masak buat kamu. Dan ibu akan memasakkan makanan kesukaanmu." Jadi terjalinlah hubungan yang baik antara menantu dan mertuanya. Kemudian ketika dia sudah mulai makan makanan yang dimasakkan mertuanya ini, dia merasa, wah, kalau begitu aku salah dong. Dan dia mulai merasa ketakutan. Wah, mertuaku sekarang sudah baik. Kalau begitu aku tidak ingin dia mati. Akhirnya dia kemudian berlari lagi kepada orang tua itu. Dia berkata, "Saya tidak jadi membunuh mertua saya. Apakah Bapak punya penawarnya supaya saya menawarkan racun yang selama ini sudah diminum oleh mertua saya?" Lalu orang tua ini tersenyum dan berkata, "Sebenarnya aku tidak memberi kepada kamu racun. Isinya hanya air putih biasa saja. Aku hanya ingin mengajarkan kepadamu bahwa kalau kita ingin orang lain berubah, mulailah kita merubah sikap kita lebih dulu." Ini sebenarnya adalah contoh juga buat kita semua. Bahwa ketika kita mengharapkan perubahan terjadi, entah pada pasangan hidup kita, pada sahabat kita, pada kolega kita, pada keluarga kita yang lain, mulailah perubahan dengan dirimu.
Jangan berpikir untuk mengubah dunia atau orang-orang di sekitar kita, sementara kita tidak pernah berubah. Karena itulah Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang ingin engkau orang lain perbuat terhadapmu, perbuatlah dahulu terhadap mereka. Jadi perubahan dimulai dari diri kita dahulu. Jangan berharap orang lain berubah. Mari kita yang mulai merubah diri. Dan perubahan hidup kita itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.